jika kita tidak menerima apa yang kita punya, entah itu harta yang kita punya, seperti rumah, kendaraan hanya motor, atau kendaraan hanya mobil biasa-biasa saja, kita tidak pernah menghargai diri kita. Kita tidak pernah menghargai jerih payah diri kita. Makanya rezeki pun tidak akan berdatangan lagi, atau mudah, ataupun lebih besar lagi datang ke diri kita, karena kita tidak pernah menghargai diri kita. Belajar untuk menerima dan menghargai diri kita sendiri. Karena saat ini yang kita makan pun, kita harus menghargai bahwa diri kita sudah bekerja capek-capek menghasilkan makanan saat ini, kita harus menghargai. Oke, ketemu lagi di Room Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam sehat. Salam Room Ngayal. Orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang bisa menerima kehidupannya. Apapun kehidupan yang dia jalani, intinya hanya satu, menerima dulu. Menerima dulu teman-teman. Kalau kita sudah bisa menerima perjalanan hidup kita, gue yakin teman-teman, apapun yang kita ingin rubah dalam hidup kita, sesuai dengan kemampuan kita, skill kita, kita pasti akan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang khawatir dengan hidupnya, orang-orang yang stres menjalani kehidupannya, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kehidupannya. Coba teman-teman pikirkan, ada orang yang anxiety, mungkin dia mempunyai rasa cemas dalam hidupnya karena punya kegagalan ataupun mempunyai suatu penyakit. Makanya kalau menurut gue ya teman-teman, gue punya pendapat sesuai dengan apa yang logis menurut gue. Makanya gue menilai, berpandangan bahwa kadangkala kematian pun bisa kita yang cari sendiri, kematian pun bisa kita yang ciptakan sendiri. Karena apa? Karena kita menjalani hidup dengan depresi, menjalani hidup dengan stres, menjalani hidup dengan penuh kecemasan. Apalagi di zaman modern ini ya, penuh persaingan hidup ya teman-teman. Hidup itu benar-benar bersaing. Dan jika orang yang merasa bersaing dalam kehidupannya, ataupun menginginkan sesuatu yang orang lain dapatkan, atau menginginkan sesuatu seperti kehidupan yang orang lain dapatkan, itu biasanya orang itu akan berlomba ataupun selalu bekerja keras ingin seperti orang yang dia lihat, karena orang tersebut berhasil menurut dia. Tapi dia tidak pernah menerima kegagalan, dia tidak pernah menerima ketidakmampuannya, dia tidak pernah menerima hasil yang dia dapat. Sekecil apapun teman-teman, jika kita meraih suatu pekerjaan ataupun meraih suatu rezeki yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan uang atau mendapatkan benefit dalam hasil kerja keras kita, karena dinilai kecil ataupun dia tidak puas dengan nilai yang dia dapat, tidak seperti orang yang dia anggap sukses hidupnya, biasanya dia nggak akan menerima atau dia kecewa. Nah, orang-orang seperti itu biasanya akan selalu gagal hidupnya. Karena kesuksesan orang, kalau gue analisa dari biografi-biografi yang pernah gue baca juga tentang orang-orang sukses, mereka selalu menerima apapun yang mereka dapat, apapun yang mereka jalani di dalam kehidupannya. Dia kerjanya juru parkir, tapi bisa sukses karena mereka selalu menerima pada saat ini yang dia dapat. Menerima itu bukan berarti putus asa teman-teman. Menerima itu adalah kita ikhlas menjalani kehidupan ini, tapi kita tetap mencoba mengupgrade hidup kita, mencari peluang, dan juga menambah
keahlian dalam kehidupan ini. Sebetulnya rezeki itu selalu ada dan menghampiri semua manusia. Dari orang yang miskin sampai dengan orang yang terlahir kaya. Makanya banyak cerita-cerita nyata ya. Orang kaya yang berawal dari kehidupan miskin. Itu dikarenakan mereka dalam perjuangan hidupnya selalu diawali dengan rasa menerima. Menerima apa yang dia dapat saat ini. Mereka tidak pernah peduli juga dengan omongan orang lain tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka selalu percaya diri dengan dirinya. Maka itu paling penting ya, harus percaya diri. Dan jauhi aura-aura negatif di sekitar kita. Contoh aura negatif seperti apa yang bisa mengurangi keberhasilan kita. Bukan kita menghindari orang-orang yang mencemooh kita atau orang-orang yang selalu menganggap rendah kita, bukan. Tapi kita mengurangi rutinitas pertemuan kita dengan dia. Ini sebetulnya aura negatif, teman-teman. Misalkan saja contoh seperti ini. Kita ingin berjuang melakukan sesuatu, yang kita mempunyai ambisi untuk mendapatkan sesuatu lah untuk hidup kita. Kadang ada teman atau kadang ada saudara yang selalu underestimate terhadap kita. Mungkin merendahkan ataupun meragukan kemampuan kita. Nah, kita kurangi pertemuan kita dengan dia. Kita kurangi komunikasi kita dengan dia. Bukan kita 100% tidak bertemu dengan dia, bukan teman-teman. Tapi kita mengurangi, karena ada aura negatif dia yang akan menutup rezeki yang akan kita dapat, yang sedang akan diberikan oleh alam semesta ini, oleh suatu zat yang maha besar, tapi ditutup dengan underestimate dia terhadap kita. Karena perkataan itu teman-teman bisa mempengaruhi psikologis kita. Kalau kita itu mentalnya kuat, kita mau dikatakan seperti apa, dianggap seperti apa sama orang lain, itu tidak jadi masalah teman-teman. Tetapi tidak semua orang mempunyai mental seperti itu. Kalau yang gue analisa, orang-orang yang di sekitar gue pun pernah berhasil, dia selalu menjauhkan hubungan eksternal dia terhadap orang lain yang mengganggu psikologis dia. Jadi kalau ada orang yang meragukan kita, itu kita harus mengurangi kedekatan kita dengan dia. Dan kembali lagi dengan topik gue sebelumnya ya, bahwa kita harus menerima kehidupan ini. Apapun juga teman-teman, karena itu bisa mengurangi energi positif untuk diri kita. Sekalipun kita ditipu orang, sekalipun kita diambil barang milik kita terhadap orang lain, kita harus bisa menerima kenyataan itu. Jangan sampai kita membuang waktu walaupun cuma sehari saja memikirkan sesuatu yang sudah hilang pada diri kita. Karena itu akan mempengaruhi ketenangan kita. Kita pasti akan gelisah. Kita pasti akan penuh dengan kebencian di situ. Nah, energi-energi yang baik untuk diri kita pada hari itu akan hilang. Dan rezeki yang akan kita dapat pun pasti akan hilang ataupun pasti akan berkurang. Karena rezeki itu tidak harus melulu tentang uang. Bisa dengan kesehatan. Karena kita kesal sama orang yang mengambil milik kita. Akhirnya kesehatan kita pun terganggu. Dan kalau kesehatan kita terganggu, otomatis teman-teman, kualitas pekerjaan kita pun akan terganggu. Sehingga jika kita mempunyai bisnis ataupun mempunyai waktu untuk bertemu dengan rekan bisnis kita, kita pun akan terganggu karena kita mengalami rasa tidak nyaman pada tubuh kita. Apapun profesi kita, mau kita jadi OB, jadi supir, jadi kuli bangunan, atau apapun, kita harus menerima kenyataan hidup ini. Dan jika kita bebas ingin merubahnya, kita harus merubah kemampuan kita, keahlian kita, supaya kita dapat ada di atas atau mendapatkan profesi yang layak untuk hidup kita.
Jadi menerima itu menurut gua bukan sesuatu yang akan mengakibatkan kita menjadi putus asa, bukan. Ini adalah ilmu keseimbangan, teman-teman. Kalau kita menerima dan putus asa, kita tidak seimbang menjalani hidup ini. Keseimbangan dalam hidup itu adalah menerima dan terus berkarya, menerima dan terus berjuang, menerima dan terus menambah kualitas hidup kita, kemampuan kita, skill kita, sehingga kita dapat menaikkan level kita dari yang mungkin sebelumnya kita office boy, ataupun dari sebelumnya kita orang yang biasa-biasa saja, kita bisa menjadi di atas profesi kita saat ini. Rezeki itu kan bukan di dalam pekerjaan saja, bukan harus kita kerja di kantor, bukan. Walaupun kita hanya seorang staf misalkan di kantor, tapi jika kita bekerja keras di luar pekerjaan kita, entah itu kita berdagang atau bisnis yang lain, karena di era digital ini banyak cara untuk mendapatkan uang, kita masih dapat mempunyai income lain. Bahkan income itu bisa lebih besar dari pekerjaan kita di kantor. Jadi jangan pernah khawatir. Yang penting intinya menerima dulu apa yang kita jalani saat ini. Karena kalau kita sudah menerima apa yang kita jalani dalam kehidupan ini saat ini, hidup kita pasti akan tenang. Dan jika orang sudah tenang menjalani hidup, biasanya dan otomatis itu, saya percaya itu, ide-ide yang ada di dalam kepala ini akan dapat tertuangkan dengan baik. Dan bahkan bisa memberikan solusi baik untuk kehidupan kita. Makanya kalau yang gue amati teman-teman, yang gue kenal pun sama, yang ada dalam kegagalan, bahkan sudah memasuki usia yang mendekati usia pensiun dalam bekerja, mereka diliputi rasa stres, mereka diliputi rasa depresi karena kegagalan, mereka diliputi dengan rasa kekecewaan dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka mempunyai kesalahan sehingga mereka menjadi gagal hidupnya. Karena mereka depresi dan berlama-lama menyesali dirinya, sehingga dirinya ini tidak akan membangun suatu energi positif untuk hidupnya. Karena dia sudah merasa kecewa kepada dirinya. Karena dia sudah tidak percaya lagi pada dirinya. Karena rasa depresi itu, stres itu akan mengakibatkan rasa ketidakpercayaan diri. Mengakibatkan kualitas hidupnya pun akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Sama dengan orang yang mendekati kematian. Orang yang mendekati kematian itu adalah orang yang sudah putus asa dengan hidupnya, sehingga mereka pasti akan mendekati kematian. Orang-orang yang sakit, biasanya sakit-sakit keras, yang akhirnya mereka akan ada di ruangan ICU gitu. Mereka tuh sudah depresi dengan hidupnya, karena mereka mempunyai suatu penyakit dalam dirinya, sehingga mereka depresi, stres, dan putus asa dengan hidupnya, tidak yakin bakal hidup lagi. Makanya mereka lah yang memilih kematian pada saat itu. Gue percaya bahwa takdir itu Tuhan yang mengatur. Akan tetapi teman-teman, manusia pun diberikan hak untuk bertahan hidup. Manusia pun diberikan hak untuk memperkaya dirinya sendiri. Manusia pun diberikan hak untuk menciptakan kebahagiaan pada dirinya. Karena orang-orang yang berhasil dari segi materi, dari segi kebahagiaan pada dirinya dia ciptakan, maupun dari segi spiritual, menjalani ajal kematiannya dengan mudah, tidak penuh dengan kesakitan. Gue beberapa kali lah menyaksikan orang-orang yang kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik, dan ada pula yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak baik. Secara tidak baik itu menurut pandangan gue adalah dia penuh penderitaan, rasa sakit, karena ruhnya akan lepas dari jasadnya.
Kalau menurut pandangan gue teman-teman, orang yang merasakan kesakitan pada saat ajalnya tiba, takdirnya tiba, itu karena tubuhnya, jasadnya belum menerima sesuatu yang ada dalam dirinya, ruhnya, lepas dari tubuhnya. Karena orang tersebut masih menginginkan dunia, orang tersebut masih ingin berada di dunia. Tapi orang-orang yang gue saksikan dengan mudahnya melepaskan ruhnya dari dalam jasadnya, gue punya pandangan bahwa orang tersebut menerima waktu yang sudah ditakdirkan pada saat dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmu menerima ini memang tidak mudah, teman-teman. Akan tetapi, jika kita membiasakan diri dan kita pun selalu melepaskan segala sesuatu yang menimpa diri kita, maupun baik maupun buruk, lambat laun kita akan terbiasa menerima apapun yang akan terjadi pada diri kita. Jadi hiduplah selalu mengejar ketenangan, teman-teman. Jangan terlalu berambisi dengan harta, uang. Karena jika kita sudah mendapatkan ketenangan, berapapun yang kita dapatkan, kita pasti akan puas. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan, apapun yang kita inginkan, suatu saat pasti bisa tercapai atas ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi, manusia memang mempunyai peran masing-masing dalam alam semesta ini. Gue selalu mempercayai bahwa manusia selalu diberikan peran masing-masing untuk mengisi kehidupan di dunia ini. Jadi kita pun tidak akan bisa memaksakan diri untuk menjadi orang lain yang kita lihat. Orang lain yang kita lihat dalam pandangan kita bahwa orang sukses seperti itu. Kita ingin meraih seperti itu, tetapi peran kita tidak ada di situ. Kita pun tidak akan bisa meraih hal seperti itu. Gua bukan menciptakan rasa pesimis, teman-teman, bukan. Karena kebahagiaan itu, rasa tenang itu, melebihi dari nominal apa yang kita harapkan. Itu melebihi. Jika kita tidak tenang, teman-teman, percaya deh, banyak beberapa orang yang gue temui juga, pendapatannya, hartanya, sudah cukup lah menurut gue. Tapi karena hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Karena rasa bahagia dan tenang itu kan dia ciptakan. Walaupun dia sudah punya istri, dia punya anak, dia punya harta. Kalau dia tidak tenang, karena punya ambisi sesuatu yang tidak bisa diraih, karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang dia dapat. Walaupun sebetulnya gua atau teman gue yang lain melihat dia sebetulnya sudah kaya, sudah bahagia. Tetapi dia tidak menciptakan rasa bahagia itu. Dia tidak menciptakan rasa ketenangan itu. Hidupnya pun akan hancur. Dan harta yang dia punya pun akan cepat hilang. Dan bahkan saat ini pun sudah hilang. Dan dia menghabiskan waktu untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan hanya di klub-klub malam. Itu hanya sesaat, teman-teman. Karena begitu sudah habis uang kita, kita pun tidak akan bisa dapat berada di tempat tersebut. Rasa ketenangan itu dan kebahagiaan itu sangat penting menurut gue. Karena kalau kita sudah dapat menerima apapun yang kita jalani, menerima konsekuensi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, gue percaya hidup yang kita jalani akan tenang dan hidup yang kita jalani pun akan bahagia. Orang-orang yang tidak bahagia itu kan karena orang selalu melihat orang lain, maupun secara nyata ketemu yang dia kenal, maupun secara visual dilihat di media sosial. Orang akan ingin berambisi seperti itu. Gue ingin menjadi orang yang ada di media sosial yang gue lihat. Gue ingin melihat tetangga gue seperti itu. Gue ingin menjadi orang yang seperti teman gue yang kaya raya. Tapi dia tidak sadar
bahwa dia tidak punya kualitas seperti itu. Dia pun tidak punya kemampuan untuk dapat meraih kekayaan seperti yang orang lain dapat. Dia tidak menerima hidupnya, makanya hidupnya tidak akan tenang. Dan hidupnya pun pasti akan penuh dengan rasa kemiskinan. Karena kita tidak tahu teman-teman, apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan tuliskan, skenario Tuhan terhadap kita untuk mengisi di dunia ini berperan seperti apa. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita sudah dapat mencoba untuk mengenal diri kita, kualitas hidup kita, kualitas yang ada dalam diri kita, dan kita pun menciptakan rasa tenang itu dengan apa? Kita menciptakan rasa tenang dan kebahagiaan yang ingin kita raih dalam hidup ini, penuh dengan rasa menerima, rasa ikhlas kita menjalaninya. Gue yakin teman-teman, siapapun kita tidak akan pernah merasa kesulitan, kita tidak akan pernah merasa kesusahan. Walaupun kita hanya mempunyai sepeda motor, jika kita bisa menerima dan ikhlas menjalaninya, kita pun pasti akan bisa bahagia menjalani hidup ini. Walaupun kita hanya bisa mempunyai kendaraan mobil yang biasa-biasa saja, tidak mewah, mungkin harganya itu di bawah 500 juta. Orang lain bisa membeli mobil di angka 500 juta, bahkan di atas 500 juta. Tapi kita menerima dengan apa yang Tuhan berikan. Kita menerima dengan apa yang diri kita berikan. Kualitas diri kita hanya mampu membeli seperti itu. Kita menghargai diri kita. Akhirnya kita bisa hidup bahagia dan tenang. Karena teman-teman, sebetulnya jika kita tidak menerima apa yang kita punya, entah itu harta yang kita punya, seperti rumah, kendaraan hanya motor, atau kendaraan hanya mobil biasa-biasa saja, kita tidak pernah menghargai diri kita. Kita tidak pernah menghargai jerih payah diri kita. Makanya rezeki pun tidak akan berdatangan lagi, atau mudah, ataupun lebih besar lagi datang ke diri kita, karena kita tidak pernah menghargai diri kita. Belajar untuk menerima dan menghargai diri kita sendiri. Karena saat ini yang kita makan pun, kita harus menghargai bahwa diri kita sudah bekerja capek-capek menghasilkan makanan saat ini. Kita harus menghargai apapun yang kita makan pada saat ini, yang layak untuk kita makan, yang layak untuk kita konsumsi. Pakaian, kita harus menghargai diri kita. Berapapun harga pakaian yang kita pakai, itu adalah pemberian dari jerih payah diri kita sendiri. Dan kita harus menghargai itu. Jadi jangan pernah biasakan pikiran negatif kita menyerang kita ya. Kalau pikiran kita ini buruk terus, maka pikiran itu sebetulnya menyerang diri kita sendiri. Akhirnya apa? Yang harusnya kita berkembang hidup kita malah akan lebih jatuh lagi. Karena kecewa diri kita. Gua udah capek bersusah payah bekerja, gua udah capek bersusah payah mikir, gua udah capek belajar bagaimana caranya mendapatkan uang sehingga gua menghasilkan akhirnya sepeda motor, gua menghasilkan akhirnya mobil. Mungkin biasa-biasa saja mobil itu. Atau gua hari ini mendapatkan uang 500. Tapi karena pikiran itu kecewa, kok cuma 500.000 ya? Akhirnya apa? Tubuh ini menolak. Kemampuan dalam tubuh ini menolak. Ya sudah. Gue malas untuk memberikan lebih lagi. Bisa saja tiba-tiba kita sakit karena tubuh ini kecewa. Bisa saja akhirnya kita merasa depresi dan stres. Karena tubuh ini mempunyai sistem yang saling terkait teman-teman. Salah satu ada yang sakit dalam tubuh kita, maka semuanya akan sakit. Hati kita sakit, pikiran kita pun akan sakit. Cemas, depresi. Karena memang sistem yang dibuat oleh Tuhan itu, tidak akan pernah manusia bisa melakukan itu. Walaupun orang Amerika bisa bikin robot, orang Jepang bisa bikin robot, nggak akan pernah bisa orang Jepang membuat lambung, usus
yang seperti Tuhan buat. Jadi manusia tuh nggak boleh sombong, teman-teman. Sehebat apapun manusia, Tuhan lebih berkuasa yang punya alam semesta ini. Inti dari ini semua adalah menerima, teman-teman. Menerima. Karena menerima itu bukan suatu dasar atau bukan suatu bentuk yang akan menciptakan putus asa. Putus asa itu adalah dasar dari orang yang depresi dan stres. Dari pikiran-pikiran negatif, kekecewaan kepada dirinya sendiri dengan apa yang dihasilkan oleh dirinya, dan dia kecewa. Itu adalah pikiran yang membuat kekecewaan tersebut. Jika orang tua kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk diri kita, tidak bisa memberikan harta untuk diri kita, jangan pernah kecewa. Kalau kita kecewa, rezeki yang kita dapat saat ini, bahkan mungkin besoknya akan diberikan rezeki yang lebih baik lagi, Tuhan pun akan menghilangkannya begitu saja. Dan tubuh pun tidak akan memberikan kualitas yang baik lagi untuk diri kita. Karena pikiran kita sudah menyalahkan diri kita sendiri. Jadi hati-hati teman-teman dengan pikiran ya, hati-hati. Karena pikiran itu bisa menjadi baik, kehidupan kita maksud gue, bisa menjadi buruk dan semakin buruk. Karena jika pikiran itu kecewa atau pikiran itu tidak menerima, itu semua fungsi dalam diri kita bekerjanya tidak akan maksimal lagi. Otak kita pun tidak akan maksimal lagi bekerja, kecerdasannya pun akan berkurang, bahkan kita nggak akan dapat mencari solusi-solusi yang brilian untuk diri kita, untuk menjalani hidup kita. Dan cita-cita yang kita inginkan pun cuma bisa ada di angan-angan, karena terganggu pikiran yang negatif. Jadi ada, kalau menurut gue ya teman-teman, ada sinkronisasi pada diri kita nih, pada tubuh kita. Jadi kualitas otak kita pun untuk bekerja tergantung pikiran kita juga. Jika pikiran kita ini ada rasa kecewa, cemas, stres, kualitas otak kita pun akan berkurang. Yang mungkin kita sebetulnya cerdas gitu. Tapi karena pikiran negatif kita banyak, akhirnya kita akan terlihat bodoh dalam bekerja, dalam berbisnis, dan lain sebagainya. Hidup itu sebetulnya simpel, teman-teman. Kenapa ada orang yang secara finansial di bawah kita, tetapi hidupnya bisa tenang dan bisa bahagia, bahkan tiba-tiba dia bisa melebihi kita gitu. Contoh saja seperti ini. Mungkin lo manajer di dalam suatu perusahaan, tetapi ada di bawahnya lagi seorang security ataupun seorang driver. Akan tetapi seorang driver dan seorang security ini tiba-tiba dia bisa mempunyai rumah, tiba-tiba dia bisa mempunyai kendaraan juga, dan dia pun dapat menjalani hidup dengan tenang. Akhirnya bingung nih teman-teman, karena ini sebenarnya ada kisah nyata juga yang gue hadapi ya. Akhirnya bingung dan dia bercerita kepada gue, kok bisa ya si A, si B kok di bawah kita mempunyai rumah, mempunyai kendaraan juga, dan bisa menghidupi anak istrinya. Ya kan dia tahu gaji yang dia dapat berapa gitu. Ya kan dia seorang manajer ini belum punya rumah, baru punya kendaraan aja, bahkan hidupnya masih ngontrak. Nah, itu sebetulnya pelajaran. Pelajaran dikarenakan orang bisa mempunyai harta, orang bisa menjalani hidup itu tidak terpengaruh dengan gajinya. Karena rezeki itu bisa didapat dari mana saja. Mungkin setiap bulan yang dia dapat gaji UMR. Akan tetapi dikarenakan dia menerima dengan tenang apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan tubuhnya, apa yang diberikan diri dia untuk fasilitas dalam menjalani kehidupannya, berupa gaji yang nilainya masih standar UMR. Dan akhirnya apa teman-teman? Yang gue lihat orang-orang seperti itu, mereka bisa mendapatkan rezeki dari luar pekerjaannya. Dan mereka
bisa mempunyai tempat tinggal, dan mereka tetap bisa menjalani dan membahagiakan ekonominya untuk istri dan anaknya. Dan orang-orang yang di atas dia, karena selalu berambisi dan hidupnya tidak tenang, tidak menerima dengan apa yang diberikan alam semesta ini, diberikan oleh Tuhan, akhirnya berapapun yang dia dapat, gaji yang dia dapat, tidak pernah mencukupi kehidupannya, tidak pernah mencukupi apa yang dia inginkan. Di dalam perjalanan kehidupan gue punya poin bahwa menerima itu suatu kunci untuk dapat mendapatkan kebahagiaan, untuk dapat mendapatkan rasa tenang dalam menjalani hidup. Dan gue yakin, jika hidup ini tenang dan kita bahagia apapun yang kita dapat, Tuhan tidak akan segan-segan memberikan lebih untuk diri kita. Dan gue sangat percaya, siapapun orangnya, dan bukan masalah dengan ritual yang dia kerjakan, karena dia menerima apapun yang Tuhan berikan, maka Tuhan pun tidak segan-segan memberikan rezekinya seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam sehat dan salam rungayal.